Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas soal pendanaan startup nih. Ya, bahan bakar penting lah ya buat perjalanan bisnis Anda. Kita punya sumber bagus dari Startup Myths and Models yang fokus banget ke tahap ini, Fuel for the Journey. Isinya ngebongkar banyak mitos yang sering bikin salah kaprah. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng beberapa mitos umum soal cari dana ini. Betul banget. Tahap cari dana ini, seringkali penuh kesalahpahaman ya. Banyak founder itu fokusnya suka keliru gitu pas mau deketin investor. Dari sumber ini, kelihatan banget ada beberapa miskonsepsi utama. Oke, langsung aja deh mitos pertama nih. Katanya kalau produknya udah keren, terus pasarnya kelihatan gede, wah investor pasti ngelirik. Tapi beneran sesimpel itu nggak sih? Apalagi di tahap awal-awal? Nah, itu dia. Seringnya nggak segampang itu ya. Apalagi kalau kita ngomongin pendanaan yang awal banget kayak seed atau series A. Itu loh, dana pertama biar bisnisnya bisa mulai jalan. Sumber ini malah nekenin investor pro di tahap ini justru lebih ngeliat peluang pasar sama timnya, bukan produknya dulu. Oh gitu ya. Kenapa kok gitu? Ya karena gini, produk awal itu hampir pasti deh bakal berubah, bakal iterasi terus. Tapi kalau pasarnya emang potensial dan timnya solid, nah itu fondasi yang lebih kuat gitu loh. Oke. Kalau gitu, apa yang dicari dari timnya? Apa harus yang pengalamannya udah seabrek? Pengalaman relevan, pengetahuan pasar, itu jelas penting ya. Tapi ada yang lebih krusial lagi nih menurut tulisan ini, yaitu kemampuan tim buat belajar dan adaptasi. Ada kutipan bagus nih dari Randy Komisar di Kleiner Perkins. Dia bilang, setelah cerdas, kerja keras, integritas, yang paling penting itu tim ini mau belajar sambil jalan atau bakal kaku. Wah, jadi bukan cuma soal udah tahu apa, tapi juga mau belajar apa ya? Nah, itu dia. Jadi, tim yang siap belajar itu kadang lebih menarik loh daripada tim yang portofolionya keren, tapi mungkin kurang fleksibel. Menarik, menarik. Ini agak beda dari anggapan umum ya. Seringkali begitu sih di dunia startup yang ya Anda tahu sendiri, dinamis banget. Tapi perlu dicatat juga ya, prioritas ini tuh bisa geser. Kata sumber ini, kalau udah dapat dana awal, bisnis mulai jalan, nah baru deh traksi jadi nomor satu. Traksi ya, bukti nyata gitu ya kalau pasar emang nerima produk kita? Betul. Bukti konkret kalau pelanggan atau pasar emang suka sama apa yang Anda tawarkan. Itu yang jadi fokus utama berikutnya. Nah, ngomongin bukti nyata nih, ini nyambung ke mitos selanjutnya. Dulu kan kayaknya modal ide bagus sama tim oke udah bisa dapat dana ya. Tapi sekarang kesannya kok harus punya bisnis yang udah lari duluan. Bener nggak sih? Iya, sumber ini nunjukin ada pergeseran ke arah sana. Apalagi setelah era .com dulu itu ya. Investor sekarang maunya bukti yang lebih jelas. Ya traksi tadi itu. Mereka kan bukan peramal ya. Ingat aja kasus Google Glass, banyak visi gede dukung, tapi akhirnya nggak sesuai harapan kan? Iya juga ya. Jadi traksi, kayak data pengguna aktif, atau mungkin pendapatan awal, itu jadi bukti eksternal kalau ini tuh beneran ada sesuatu, bukan cuma ide di awang-awang. Contohnya di game mobile nih, metrik kayak LTV, nilai si pelanggan selama dia main, itu harus lebih gede dari CAC, biaya buat dapetin dia. Harus jelas hitungannya. Tapi selalu harus ada traksi gitu. Gimana kalau idenya bener-bener baru, belum ada pemain lain, belum ada data? Nah, itu ada pengecualiannya juga disebut di sini. Kalau Anda punya tim yang kredibilitasnya tinggi banget, dan target pasarnya itu benar-benar baru, di mana belum ada data pembanding sama sekali, ya mungkin aja investor mau bertaruh. Taruhannya ya di potensi tim sama visi pasarnya itu. Oke. Sekarang kita masuk ke topik yang sering bikin pusing, valuasi. Banyak founder kan ngejar valuasi setinggi mungkin. Anggapannya makin tinggi, makin mantap. Ini mitos juga. Nah, ini dia nih, mitos yang bisa bahaya banget sebenarnya. Valuasi pas galang dana itu, kalau kita lihat dari materi ini, itu bukan harga perusahaan Anda sekarang loh. Lebih tepatnya, itu cerminan ekspektasi investor soal pertumbuhan Anda di masa depan. Ekspektasi ya? Iya, jadi kalau valuasi ketinggian, itu ibarat Anda pasang target lompatan yang, tinggi banget dari awal. Kedengarannya sih keren ya punya valuasi tinggi. Tapi jebakannya apa nih kalau ternyata ekspektasinya nggak kecapai? Risikonya lumayan loh. Pertama bisa kena down round. Down round, apa tuh? Itu pas pendanaan berikutnya. Valuasinya malah turun dari sebelumnya.
Wah, itu bisa nurunin moral tim banget dan bikin susah cari dana lagi nanti. Terus ada lagi namanya preferensi likuidasi. Artinya, kalau perusahaannya dijual atau exit, investor tuh dapat uangnya balik duluan, kadang bisa 1x atau 2x lipat investasinya, sebelum founder atau karyawan dapat bagian. Waduh, Belum lagi hak veto investor buat keputusan gede kayak penjualan perusahaan. Jadi intinya valuasi tinggi itu datang sepaket sama tekanan buat exit dengan nilai yang super tinggi juga. Seringkali jauh di atas bayangan awal founder. oke, paham. Terus soal cara deketin investor nih, apa benar kita sebaiknya tebar jala aja seluas-luasnya, ngobrol ke semua visi yang ada gitu? Justru sumber ini nyaranin sebaliknya. Kualitas, kuantitas. Kualitas ya, maksudnya? Lakukan riset dulu yang dalam. Bukan cuma soal firma visinya, tapi siapa partner spesifik di dalamnya yang kira-kira cocok. Cari tribe Anda istilahnya. Investor yang punya koneksi, mungkin dari alma mater yang sama atau punya minat khusus di pasar Anda. Kayak contoh Assured Labor di tulisan ini. Mereka susah dapat dana di S buat pasar Amerika Latin. Akhirnya dapat dari investor yang emang fokusnya ke region itu. Jadi lebih baik fokus ke yang paling relevan ya? Betul. Fokus ke investor yang tepat, itu bisa hemat waktu dan tenaga Anda banget. Sip, oke. Jadi jelas banget ya, cari pendanaan itu banyak banget nuansanya. Bukan cuma soal punya produk hebat atau ngejar angka valuasi yang fantastis, tapi lebih ke gimana kita bisa bukti interaksi, bangun tim yang mau belajar dan adaptif, ngelola ekspektasi dengan realistis, dan, yang penting banget ini, nemuin partner investor yang benar-benar klik. Tepat sekali. Kalau ditarik benang merahnya ya, ini tuh bukan sekedar transaksi finansial biasa. Ini lebih kayak membangun hubungan kemitraan jangka panjang, strategis sifatnya. Iya, bener banget. Ini jadi bawa kita ke pemikiran akhir nih buat Anda renungin. Gimana kalau milih investor yang nyambung secara visi, strategi, dan relasi personal, itu ternyata jauh lebih berharga dalam jangka panjang daripada sekedar ngejar valuasi tertinggi atau cek dengan nominal paling besar. Apa sih arti investor yang tepat buat Anda dan buat mimpi startup Anda? Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.